Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Slamet Widodo SPD MKes dan dosen mitra Dr. Andi Fudia SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Gita dengan NIM 230207602008. Prodi D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Strategi Ketatabogaan. Langsung saja ke materinya. Di sini saya membuat penjelasan mengenai stik tempe yang mencakup materi di bawah ini. 1. Materi gastronomi, 2. Food style, 3. Food photographer, 4. Food design, 5. Research and development chef, 6. Food waiter, 7. Food artist. Topik yang saya angkat yaitu stik tempe dan dijelaskan sesuai dengan terkaitan materi di atas. Biasanya stik tempe terbuat dari daging sapi atau daging ayam. Tapi siapa sangka di ketik dari olahan tempe ini pun mempunyai rasa yang sangat lezat. Tidak sama seperti daging. Tempe rendah akan lemak atau jenuh tentu lebih sehat. Cara mengolahnya yaitu kamu bisa memegang cara ini. Lebih baik dibandingkan digoreng. Yang penting tidak gosong. Bahan-bahannya diperlukan untuk membuat makanan ini yaitu bahan-bahan 200 gram tempe, 50 gram buncis, 50 gram brokoli, 1 siung bawang putih, lada dan garam secukupnya. Bahan untuk sausnya 1 siung bawang putih, 1 sendok teh saus sambal, 1/2 sendok teh saus tiram, lada secukupnya. Sesudah seluruh bahan tersebut kamu dapatkan, kamu dapat langsung membuat menjadi stik tempe dengan cara seperti berikut. Cara pembuatan yaitu kukus tempe dan bawang putih. Yang kedua, sambil menunggu tahu tempe matang, kamu dapat merebus buncis dan brokoli yang telah dibersihkan dan potong sesuai selera. Angkat bila telah memperoleh tingkat kematangan yang kamu inginkan. Setelah tempe dan bawang putih matang, haluskan dan tambahkan lada dan garam secukupnya. Gunakan dan memberi rasa pada adonan tersebut. Lalu aduk semua bahan dengan bumbu sampai tercampur rata. Bentuk adonan tadi yang telah halus menjadi stik sesuai dengan selera dan panggang adonan di atas teflon sampai warnanya menjadi kecoklatan. Jangan memasak sampai gosong sebab dapat memberikan efek buruk untuk kesehatanmu. Bila setelah memperoleh warna diinginkan atau adonan sudah matang, maka kamu dapat memindahkan stik tersebut ke piring. Sausnya kamu bisa membuat dengan cara mencincang bawang putih dan menumis sampai harum dan tambahkan air sedikit. Setelah harum, tambahkan saus tiram dan saus sambal. Tidak lupa untuk menambahkan lada secukupnya guna menambahkan cita rasa. Tuangkan saus pada stik tempe dan sajikan untuk makan malam. Stik tempe ini siap untuk kamu nikmati dan kamu jadikan pilihan makanan untuk diet. Hanya memiliki rasa yang lezat. Rasa makanan yang satu ini juga rendah kalori. Gastronomi stik tempe merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada seluruh proses yang terkait dalam cara memasak, menyajikan etika serta nilai dari makanan-makanan yang terkaitan dengan asal makanan tersebut disajikan. Dalam dunia pariwisata, gastronomi sangat penting dan berpengaruh bagi
wisatawan yang ingin merasakan pengalaman lain. Dalam berwisata dan makanan khas di tempatnya dikunjungi, bicara mengenai makanan khas. Tiap daerah dan tiap negara memiliki makanan khasnya masing-masing. Makanan khas menjadi simbol ikon dan identitas bagi daerah yang memilikinya. Termasuk pula Indonesia yang terkenal dengan beragam budayanya. Jambi sendiri merupakan salah satu provinsi yang pernah menjadi pusat perhatian pemerintah. Kerajaan Melayu kuno yang menyebarkan pengaruhnya di bagian besar Pulau Sumatera dan bahkan sampai ke Semenanjung Melayu. Oleh karena itu, dalam bidang kuliner banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu. Salah satu gastronomi paling terkenal dari Provinsi Jambi. Sejarah tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada zaman Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu dan disebut tumping. Tempe segar yang juga berwarna putih terlihat memiliki kesamaan dengan makanan tumping tersebut. Selain itu terdapat rujukan mengenai tempe dari tahun 1875 dalam sebuah kamus bahasa Jawa Belanda. Sumber lain mengatakan bahwa pembuatan tempe diawali semasa era tanam paksa di Jawa. Pada saat itu masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil perkarang seperti singkong, ubi, dan kedelai. Sebagai sumber pangan, kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada zaman Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumping. Tempe segar yang juga berwarna putih terlihat memiliki kesamaan dengan makanan tumping tersebut. Selain itu terdapat rujukan mengenai tempe dari tahun 1875. Dalam sebuah kamus bahasa Jawa Belanda, sumber lain mengatakan bahwa pembuatan tempe diawali pada saat itu masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil perkarangan seperti singkong, ubi, dan kedelai sebagai sumber pangan. Yang kedua yaitu food style. Stik tempe merupakan sebuah aktivitas untuk menata dan menghias makanan agar terlihat menarik saat difoto. Orang yang melakukannya disebut sebagai food style. Memiliki berhubungan dengan kuliner, kamu tidak akan dituntut untuk jago memasak. Food style ini akan fokus pada penataan dan konsep pemotretan produk makanan agar memikat mata. Biasanya para pelaku bisnis kuliner akan sangat membutuhkan food style untuk mempromosikan produk jualannya. Mengingat teknologi semakin canggih, maka promosi bisnis kuliner harus dilakukan secara online, sehingga harus menampilkan berbagai macam foto menu makanan di media sosial dan platform jualan lainnya. Yang ketiga yaitu food photographic stik tempe. Pada era modern ini berkembang dunia food photographer sangat pesat, khususnya untuk media promosi dalam menarik konsumen bagi sebuah perusahaan. Hal serupa dialami oleh usaha-usaha restoran. Para pemilik usaha berlomba-lomba mempromosi makanan dan minumannya yang mereka miliki melalui berbagai macam media untuk menarik konsumen. Salah satu cara untuk menggunakan adalah dengan promosi hidangan berpenampilan menarik dengan media fotografer. Memotret makanan sendiri sudah sangat dikenal dengan istilah food photography.
Food photographer merupakan salah satu jenis still life photographer. Juga termasuk commercial food photographer. Biasanya food photographer digunakan untuk advertising, iklan, buku menu, dan fotografer bukan hanya dipengaruhi oleh faktor subjek fotografer dan faktor teknis kamera yang digunakannya, tetapi perlu diperhatikan pula dari segi komposisi dan fotografer. Yang keempat, food design stick tempe adalah profesi atau keahlian dalam bidang tata boga yang tersangka bentuk motif dan pola. Sedangkan food berarti makanan atau hidangan. Namun dalam profesi food design tidak hanya fokus pada sebuah hidangan namun juga terwujud dalam minuman. Food design sendiri dapat mengubah bentuk suatu hidangan tersebut menjadi lebih menarik untuk disantap. Food design lebih mengarah pada hasil dan karya desain tersebut. Sedangkan food designer adalah orang yang membuat desain, yang menyelesaikan desain tersebut, yang didesainkan mulai dari konsep lalu membuat sketsa dari konsep tersebut. Seorang food designer diharapkan mempunyai jiwa seni dan dapat menginspirasikan seni tersebut dalam desain yang ia buat. Setiap food designer memiliki gaya dan khas tersendiri sehingga pastinya hasil desain berbeda antar satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu research and development chef stick tempe. Seorang research and development chef adalah seorang profesional dalam industri kuliner yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan resep baru, menguji bahan-bahan, dan menciptakan inovasi dalam bidang kuliner. Tugas utama mereka adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi tren kuliner terbaru, menciptakan resep baru yang memenuhi kebutuhan pasar atau keinginan pelanggan, serta mengembangkan teknik memasak dan presentasi makanan yang unik dan menarik. Yang keenam yaitu food writer, adalah seorang yang menulis tentang makanan, minuman, dan topik terkait kuliner. Mereka dapat menulis untuk berbagai media, termasuk buku, majalah, surat kabar, logo, dan situs web kuliner. Food writer sering melakukan penelitian tentang sejarah makanan, teknik memasak, tren kuliner, dan memberikan ulasan tentang restoran atau resep. Berikut bisa dilihat resep yang pernah saya baca tadi, yang cara mengolah stik tempe. Yang terakhir yaitu food artist. Food art adalah seniman yang menggunakan makanan sebagai media utama untuk menciptakan karya seni. Mereka memanfaatkan berbagai jenis makanan, dari buah-buahan dan sayuran hingga daging, ikan, keju, tempe, coklat, kue, dan bahkan bahan-bahan non-tradisional seperti gelatin atau plastik untuk menciptakan karya-karya yang unik dan menarik. Tujuan utama dari seni makanan adalah untuk menggabungkan estetika visual dengan pengalaman sensori makanan, menciptakan suatu yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga menggugah selera. Nah, itulah tadi
hasil ujian tengah semester saya mengenai stik tempe. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata dikarenakan saya sendiri di tahap proses pembelajaran, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.